Oke, selamat datang. Kali ini kita akan bahas sebuah kisah menarik dari sebuah komunitas pertanian di Indonesia. Cerita ini adalah tentang persimpangan antara iman, pertanian, dan keuangan, di mana sebuah janji kuno antara pemilik tanah dan petani ternyata menghadapi tantangan modern. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Ini bukan cuma soal bisnis, tapi juga soal kepercayaan dan kewajiban. Konsep-konsep yang sebenarnya kita semua kenal. Tapi di sini, semuanya jadi unik karena terikat erat sama hukum agama dan tradisi lisan yang sudah berjalan turun-temurun. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat lokasinya. Kita akan ke Kecamatan Duampanua, tempat sebuah sistem kerjasama jadi tulang punggung kehidupan masyarakat. Disinilah para pemilik lahan dan para petani bekerja bahu-membahu untuk menghidupi ladang dan komunitas mereka. Jadi situasinya gini, ada realitas ekonomi dan sosial yang jadi dasarnya. Kebutuhan saling bertemu. Satu pihak punya aset berupa tanah, tapi mungkin sibuk dengan hal lain. Pihak lainnya punya keahlian dan tenaga untuk bertani, tapi nggak punya lahan. Nah, dari sinilah kemitraan pertanian jadi solusi yang sangat dibutuhkan. Kemitraan ini bukan sekedar perjanjian biasa loh. Dalam tradisi Islam yang hidup di komunitas ini, sistem kerjasama ini punya nama dan aturan mainnya sendiri yang sudah dikenal sejak lama. Namanya muzara'ah. Pada dasarnya, ini tuh kayak joint venture atau usaha patungan versi pertanian. Pemilik lahan ngasih modalnya, yaitu tanah. Sementara itu, petani ngasih keahlian dan tenaganya. Nanti keuntungannya, ya hasil panen itu, dibagi sesuai kesepakatan. Simpel kan? Nah, di Duampanua praktiknya ada dua model utama. Yang pertama, sistem bagi 5. Ini yang lebih tradisional. Hasil panen kotor langsung dibagi. 3 bagian buat petani, 2 bagian buat pemilik lahan. Terus ada juga sistem 50-50 yang lebih modern. Di sini, semua biaya operasional kayak bibit dan pupuk dihitung dan dikurangi dulu. Baru deh keuntungan bersihnya dibagi rata. Oke, sistem bagi hasilnya kelihatannya sudah berjalan baik ya. Tapi ternyata ada sebuah temuan menarik. Ada satu elemen kunci yang terlewatkan. Sebuah kewajiban penting yang berkaitan langsung dengan keyakinan mereka. Yang entah kenapa sering terlupakan. Nah, kutipan dari Pak Nurdin, seorang petani di sana, ini benar-benar menangkap inti masalahnya. Beliau merasa sudah berbuat baik dengan memberi sedekah atau infak, tapi ternyata ada perbedaan besar antara pemberian sukarela itu dengan kewajiban utama yang seharusnya ia tunaikan dari hasil panennya. Ini dia letak kesalahpahamannya. Banyak yang menganggap zakat, yang sifatnya wajib dan ada hitungannya, itu sama saja dengan sedekah atau infak, yang sifatnya sukarela. Padahal beda banget. Zakat itu kewajiban, ada aturannya, ada persentasenya. Sedangkan sedekah itu ya pemberian sukarela sebagai bentuk kebaikan. Keduanya baik, tapi status hukumnya berbeda. Dan ternyata loh, yang bingung bukan cuma para petani. Ini kutipan dari Pak Udin bin Lakada, seorang pemilik lahan. Beliau pun jujur mengakui kalau belum paham aturannya dan merasa butuh banget pencerahan dari Baznas, Badan Amil Zakat Resmi. Ini menunjukkan kalau gap pengetahuannya cukup merata. Nah, ini dia angka kuncinya, 653 kg. Angka ini adalah nishab, atau ambang batas minimum hasil panen. Artinya, kalau hasil panennya di bawah angka ini, kewajiban zakatnya gugur. Kalau di atas angka ini, baru wajib dikeluarkan. Detail teknis tapi krusial inilah yang ternyata banyak banget yang nggak tahu. Yang bikin makin kompleks, hampir semua perjanjian muzaroah di sana itu cuma berdasarkan obrolan dan rasa saling percaya. Nggak ada hitam di atas putih. Meskipun ini menunjukkan ikatan sosial yang kuat, tapi di sisi lain, ini bikin kewajiban formal kayak perhitungan zakat jadi abu-abu dan gampang terlewatkan. Oke, masalahnya sudah jelas. Ada kesenjangan pengetahuan. Terus, gimana cara komunitas ini mengatasinya? Nah, untungnya sudah ada institusi lokal yang turun tangan untuk membantu menjembatani gap ini. Baznas sebagai lembaga zakat resmi punya strategi yang cerdas. Mereka nggak datang sebagai orang luar yang menggurui, tapi mereka bekerja dari dalam. Pertama, mereka gandeng para imam masjid, tokoh yang didengar warga. Kedua, mereka aktifkan lagi unit pengumpul zakat di tingkat desa. Dan ketiga, mereka menyisipkan edukasi ini ke dalam acara-acara komunitas yang sudah ada. Cerdas kan? Tapi, seperti kata pimpinan Baznas sendiri, sosialisasi itu baru langkah awal. Ujung-ujungnya semua kembali ke masing-masing individu. Edukasi bisa membuka pintu, tapi yang benar-benar mendorong seseorang untuk bertindak adalah kesadaran, iman dan ketakwaan pribadinya. Jadi, apa pelajaran besar yang bisa kita ambil dari kisah di Duampanua ini? Ini bukan cuma cerita tentang pertanian loh, ini tentang tantangan yang universal. Bagaimana kita menyeimbangkan tradisi, keyakinan pribadi, dan juga keadilan dalam sistem ekonomi kita.
Intinya begini, ini bukan cuma soal mengumpulkan uang atau pajak. Ini adalah tentang menyempurnakan sebuah sistem tradisional yang sudah bagus, biar jadi lebih adil, lebih transparan, dan lebih utuh secara spiritual. Saat zakat dipahami dan dijalankan dengan benar, yang jadi lebih kuat itu bukan cuma ekonomi, tapi juga rasa solidaritas dan kepercayaan di dalam komunitas itu sendiri. Nah, kisah dari Dua Empanua ini akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Di dunia kita yang terus berubah ini, gimana caranya kita bisa menggabungkan kearifan kuno yang udah teruji oleh waktu dengan pemahaman modern untuk membangun masyarakat yang nggak cuma sejahtera, tapi juga adil dan punya pondasi nilai yang kuat?